Ya, shalom renungan dari bacaan Kejadian 33, pasal yang sangat-sangat emosional menurut saya dan sangat-sangat wow, menarik ya. Di sini kita akhirnya melihat pertemuan antara Yakub dan abangnya Esau. Ya, kita tahu bahwa Esau pernah merencanakan untuk membunuh Yakub gara-gara Yakub sudah mengambil hak kesulungan dia, gara-gara Yakub juga menipu bapaknya ya, dan kita lihat ya bagaimana pertemuan itu terjadi ya. Oke, Yakub berbaik kembali ya dengan Esau. Ya, ini judulnya. Ayat 1 bilang Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi 400 orang ya. 400 ini sangat signifikan zaman dahulu. Kalau ngirim 400 orang ini artinya ini udah kasih pasukan untuk perang ya, siap perang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Lalu menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lalu Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Ya, saya nggak tahu kenapa dibuat begini, ya, tapi kalau kesannya ngelihat yang pertama tuh budak-budak, yang kedua Lea, yang ketiga Rahel. Kita tahu Yakub ini sangat mengasihi Rahel banget ya, sangat sayang banget sama Rahel, dan mungkin dia taruh Rahel di paling ujung belakang. Jadi Yakub ini kan kita tahu di pasal sebelumnya dia memang udah ketakutan karena dia tahu abangnya akan membunuh dia ya. Dan seandainya abangnya pas dalam pertemuan ini abangnya Esau ini sangat kejam, bahkan benar-benar membunuh, Yakub udah mengatur strategi ya. Dia udah atur sedemikian rupa, minimal yang dibunuh budak-budaknya dan anak-anaknya, Lea dan anak-anaknya ya, baru Rahel yang terakhir ya. Dan di sini aja kita udah bisa ngelihat ya urutan seperti ini bahwa Yakub itu terlihat benar bahwa dia main favorit juga ya. Yang pastinya iya ya, karena Rahel adalah yang paling dia sayang ya. Dan bahkan ini nantinya kebawa juga ya, karena orang tuanya juga main favorit-favoritan. Bapaknya Ishak favoritnya adalah Esau, mamanya Ribka itu favoritnya adalah Yakub. Dan nanti kita lihat di masa depan, di pasal-pasal ke depannya, bagaimana Yakub ini memperlakukan anaknya Rahel, Yusuf ya, yang sangat berbeda perlakuannya dibanding dengan abang-abangnya Yusuf ya, anaknya Lea dan budak-budaknya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ternyata transformasi pertemuan pribadi dengan Tuhan itu tidak langsung terjadi sekejap, tapi ada prosesnya lagi, perlahan-lahan ya. Ayat 3, dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Wow, ini luar biasa. Dia sujud ke tanah 7 kali. Sujudnya itu kalau dilihat hingga ia sampai ke dekat kakaknya. Kayaknya sujudnya dia sujud, jalan sedikit dia sujud, jalan sedikit dia sujud ya. Saya Google kenapa angka 7 kali sujud ya. 7 kali sujud ini adalah tindakan penghormatan yang paling tinggi, di mana orang itu merendahkan dirinya banget ya. 7 kali kepada pada saat dia menghadap orang yang
levelnya lebih superior, lebih tinggi dari dia. Dan di sini kita lihat Yakub memang orang yang udah dirubah Tuhan. Dia orang yang menjadi rendah hati. Di sini dia datang, dia berserah sama Tuhan, dia udah percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi, terjadilah. Dan dia juga megang janji Tuhan bahwa Tuhan akan memperlakukan Yakub, memelihara Yakub supaya baik-baik saja, ya. Dan benar-benar Yakub ini memperlakukan abangnya Esau ini benar-benar sebagai orang yang sangat 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 ditakuti, sangat penting, ya. Padahal yang lucunya adalah Tuhan tuh udah berjanji bahwa yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda, ya. Dan memang kelihatannya ya janji Tuhan, ya, dengan situasi yang sekarang terjadi ini ya kelihatan berlawanan, ya. Ya, seringkali juga kita seperti itu, ya, kita kayak Tuhan ingatin janjinya kepada kita, dan kita lihat sirkumstansi keadaan kondisinya masih berlawanan, ya. Kita masih bergumul, ya, tapi ujung-ujungnya Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Ayat 4, tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Ya, ini luar biasa. Sampai Esau yang tadinya mau berencana membunuh, dia berlari mendapatkan adiknya Yakub. Ya, di zaman dulu ya dengan kultur saat itu ya yang paling tua itu nggak harusnya lari, ya, karena ini adalah tindakan yang merendahkan diri dan yang memalukan, ya. Dan di sini kita bisa lihat ya ini Esau lari, ya, dan mendapatkan dia, ya. Kalau saya nggak tahu ini karena ditulisnya mungkin sangat-sangat singkat sekali, pasti waktu Esau lari dia benar-benar peluk si Yakub, ya. Jadi bahkan dibilang didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Wow, ya, sedih juga kalau melihat momen ini terjadi, ya. Pasti Yakub juga kaget, ya, dia kaget banget kok bisa begini, ya. Dan Tuhan benar-benar setia sama Yakub, ya, dia benar-benar berjanji dan dia menepati janjinya bahwa semua akan baik-baik aja. Ya, saya jadi keingat kisah anak yang hilang, ya, dimana pada saat anak yang hilang itu kembali, kayaknya di Lukas 15, ya, perumpamaan anak yang hilang, dimana anak yang hilang itu setelah dia minta warisannya dia hambur-hamburkan, dia hidup nggak benar sampai dia makanannya makanan yang babi makan. Tapi pada saat dia kembali ke rumah bapaknya, di situ bapaknya ngelihat dari jauh dan malah bapaknya yang berlari kencang banget dan memeluk dia dan suruh buat pesta besar-besaran, ya. Dan di sini kita lihat Esau yang merencanakan membunuh Yakub, justru dia duluan, ya, yang berinisiatif lari, ya, peluk dia, mencium lehernya, ya. Wow, luar biasa, ya. Ini menurut saya ini adalah kasih karunia Tuhan, ya, yang nggak dikira-kira terjadi, yang terjadi pada Yakub, ya. Padahal Esau ini orang yang ditipu, dibohongin, dicurangin oleh adiknya, ya, Yakub. Harusnya kan Yakub yang lari, tapi kalau Yakub lari tiba-tiba peluk dia, cium dia, takut juga mungkin Esau, ya. Yakub nggak berani, ya, takut nanti dibunuh gitu, ya. Tapi di sini apa yang Yakub alami ini benar-benar kasih karunia Tuhan aja, bahwa Tuhan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan.
orang yang membenci kita, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Tuhan ubah hatinya. Ya, jadi baik banget. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang berserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Ya, respon Yakub 180 derajat berubah. Dia memperlihatkan kerendahan hatinya. Dan dia kasih tahu sama Esau bahwa ini semua karena kasih karunia Allah. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya. Lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya. Dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel. Dan mereka sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Ya, ingat Yakub punya strategi, dia kirim grup-grup duluan dengan jarak yang berbeda. Ya, dia mungkin pikir just in case mereka diserang, dibunuh, ada satu lagi ngasih perlawanan. Jadi Yakub punya waktu untuk lari atau atur siasat yang lain lagi. Ya, jawabnya untuk mendapat kasih Tuanku. Ya, ini rendah hati ya Yakub. Rendah hati pastinya karena ketakutan juga ya. Ayat 9, tetapi kata Esau, engkau mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Luar biasa Esau ini, dia nggak mau terima. Dia bilang aku mempunyai banyak, gue udah punya banyak, udah ambil aja adikku ya. Banyak orang berpikir mungkin pada saat Esau kehilangan hak kesulungannya dia nggak akan punya apa-apa lagi. Tapi di sini kita lihat ya, Esau diberkati luar biasa. Ya. Ayat-ayat ini bilang katanya dia udah powerful, dia berkuasa, dia punya kuasa, dia kaya, bahkan dia punya pasukan. Dia datang dengan 400 pasukan di ayat pertama tadi ya. Jadi kita bisa lihat mungkin di sini Esau ini udah jadi kepala suku kali ya, pemimpin ya. Ayat 10, tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Yakub ini maksa supaya Esau kakaknya menerima hadiah yang dikasih itu. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan kau pun berkenan menyambut aku. Ya, keinget pasal sebelumnya waktu di Penil. Ya, kenapa Yakub menamai tempat itu Penil, karena artinya memang wajah Tuhan ya. Aku telah melihat wajah Tuhan ya. Dan Yakub bisa dia sadar betul akan kasih karunia Tuhan terhadap dirinya, yang mungkin di sini dia keinget ya, yang Tuhan lakukan lewat pengampunan yang Esau udah nyatakan, yang Esau tunjukkan kepada dia ya. Jadi kita lihat ya, luar biasa. Ini momen-momen yang sangat indah sekali ya. Melihat adik kakak ini akhirnya reuni dan terjadi rekonsiliasi, terjadi pengampunan ya. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin di antara kita lagi ada bermasalah dengan saudara-saudara kita atau dengan teman ya. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil ya. Pegang janji Tuhan ya, bahwa Tuhan akan pelihara kita. Dia sanggup merubah orang-orang yang sangat membenci kita menjadi mengasihi kita, menjadi mengampuni kita. Ayat 11, terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Ya, wow. Saya nggak tahu gimana kalau ngelihat langsung kejadian ini, kalau difilmkannya bagaimana Yakub membujuk-bujuk. Ya, sepertinya mereka ini seperti waktu mereka masih kayak anak-anak kecil ya. Adik kakak ya, dekat, akrab. Sini Yakub membujuk-bujuk Esau dan akhirnya Esau luluh juga dan dia menerima hadiahnya. Bukan karena ini akan membuat dia kaya, Esau udah kaya ya.
Kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing, domba, dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu, baiklah, kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Ya, artinya percayalah sama saya, everything's gonna be okay, saya akan oke-oke aja. Ya, dan lalu dibilang, ya, jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir, tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah. Dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Akhirnya Yakub tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi di sini belum ketemu dengan orang tuanya. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ya, ini yang pertama kali ya ada tanah di Kanaan yang dipunyai atau dimiliki oleh Yakub dan keluarganya. Ya, setelah Abraham, ya. Dan nantinya tanah ini ya punya arti yang sangat-sangat signifikan ya bagi Yakub. Ya, bahkan juga kita tahu nantinya ke depannya kita akan baca pasal-pasal nantinya ke depannya kita akan lihat bahwa tulang-tulang Yusuf ya dibawa kembali dan dikubur di Sikem ini. Ayat 20, ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Ya. Ada bahasa Ibrani-nya bilang El Elohe Israel. Ya. Allah Israel ialah Allah. Banyak sekali sekarang yang menyembah Allah, ya, agama yang berbeda-beda, ya, Allah. Tapi firman Tuhan dalam ayat ini bilang, ya, Allah Israel ialah Allah. Jadi yang siapa sih Allah itu? Allah itu cuman Allahnya Israel, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak, Allahnya Abraham, ya. Dan ini sangat penting sekali ya karena di sini pertama kalinya Yakub menggunakan nama barunya Israel. Israel artinya yang bergumul melawan dengan Allah dan manusia dan dia menang ya. Dan kita bisa lihat di sini inilah transformasi kehidupan rohaninya Yakub dan kita akan lihat di sinilah permulaan Israel dan nantinya kita akan kenal dengan bangsa Israel dari keturunan-keturunan Yakub ya. Dan luar biasa sekali ya pasal 33 ini dan saya rasa banyak yang kita bisa ambil ya di sini kita bisa belajar tentang rekonsiliasi ya saling memaafkan Tuhan memulihkan hubungan yang hancur yang kelihatannya nggak mungkin banget karena udah jelas-jelas Esau ini mau bunuh ya dan transformasi yang dialami Yakub juga bukan tiba-tiba setelah mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan ya bergulat situ. Yakub memerlukan waktu untuk transformasinya berjalan terus atau kalau kita kenal sekarang istilah teologinya sanctification ya. Dan di sini juga kita lihat bagaimana sekalipun Tuhan menjanjikan everything is gonna be okay ya, tapi in reality ya
eee, tidak seperti apa yang dijanjikan, ya. Tapi di sini kita harus terus pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan itu setia dan ini yang dialami oleh Yakub, ya. Dia berserah sama Tuhan, "Abang saya mau datang mau bunuh saya, terserah deh kalau dibunuh, nggak apa-apa," ya. Tapi ternyata Tuhan kasih karunia, eee, kepada Yakub, ya. Pasal yang dimulai dengan rasa takut, ya, pasal sebelumnya juga, Yakub meninggalkan Laban dan siap-siap ketemu Esau dengan ketakutan. Di sini juga sebelum persis ketemu Esau, dia udah ketakutan, ya. Dan kita lihat sini berakhir dengan, eee, Yakub mendirikan mezbah, ya, altar untuk berdoa, ya. Luar biasa, dari rasa takut terjadi rekonsiliasi dan akhirnya pujian, penyembahan. Wah, haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang masih melakukan mujizat. Kalau dulu dia lakukan rekonsiliasi dalam keluarga yang udah hancur, yang kelihatan nggak mungkin lagi dipulihkan. Tapi dalam Tuhan nggak ada yang mustahil. Dan ini terjadi pada Yakub dan Esau. Tuhan menunjukkan kasih setianya, kasih karunia-Nya, dia menepati janjinya bahwa everything's gonna be okay. Dia jamah Esau. Justru Esau duluan waktu ketemu berlari, memeluk dia, mencium Yakub, ya. Oke. Wow, sangat saya excited sekali dengan Kejadian 34, ya. Sampai ketemu di Kejadian 34. Tuhan berkati.